Di tengah hamparan hijau Trowulan, Kabupaten Mojokerto, berdiri sebuah bangunan kuno yang menyimpan aura mistis dan spiritual, Candi Brahu. Meski hari ini menjadi destinasi wisata sejarah yang tenang, bagi masyarakat setempat, candi ini bukan sekadar tumpukan bata merah, ia dianggap sebagai sebuah ruang antara masa kini dan masa silam, tempat di mana kisah leluhur, dimensi gaib, dan tradisi spiritual Jawa masih bergema. Dalam naskah negara Kertagama, nama Brahu sering dikaitkan dengan upacara pembakaran jenazah atau krematorium raja maupun pendeta penting kerajaan Majapahit. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang memastikannya, cerita turun-temurun menyebut bahwa api suci pernah menyala di sekitar kawasan ini untuk perabuan tokoh-tokoh terkemuka. Masyarakat setempat percaya bahwa setiap bangunan yang menjadi tempat pembakaran suci memiliki energi yang tidak biasa, energi yang tidak sepenuhnya menghilang, meski kerajaan yang membangunnya telah runtuh berabad-abad lalu. Banyak pengunjung yang datang sore atau petang hari mengaku merasakan perubahan suasana secara drastis, udara mendadak lebih berat, nuansa lebih hening, seolah seluruh suara diserap dinding bata. Sensasi diawasi dari sudut-sudut candi. Penjaga candi sering menceritakan bahwa di malam tertentu terutama menjelang bulan purnama dapat terdengar suara seperti tabuhan gamelan yang sangat jauh, seakan berasal dari dalam bumi. Menurut cerita para sesepuh, Candi Brahu dijaga oleh sosok halus yang disebut Bajagapati, makhluk gaib penjaga tempat sakral. Ia tidak pernah menampakkan diri secara utuh, namun sering digambarkan sebagai sosok tinggi berjubah putih, berjalan pelan mengelilingi candi, membawa tongkat cahaya tipis. Bagi mereka yang datang dengan niat baik, tempat ini terasa menenangkan. Namun bagi yang datang sembarangan atau berpikiran negatif, aura Brahu bisa terasa menekan. Di musim-musim tertentu, pengunjung melihat kabut tipis muncul tiba-tiba di sekitar kaki candi saat pagi buta. Kabut itu bergerak pelan, memutar mengelilingi bangunan, lalu hilang begitu saja. Sebagian orang percaya bahwa kabut tersebut adalah energi leluhur, sisa ritual masa lampau, atau pertanda bahwa dunia gaib di sana masih aktif. Fenomena ini menjadikan Brahu sebagai salah satu lokasi spiritual paling mistis di kawasan Trowulan. Hingga kini, Brahu sering menjadi tempat tirakat, semedi, dan pelaku spiritual. Malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon disebut sebagai waktu paling terbuka untuk berkomunikasi dengan dimensi halus. Beberapa tujuan para pelaku spiritual antara lain, mencari ketenangan batin, memperkuat panggraita atau kepekaan rasa, melakukan laku introspeksi, meminta restu leluhur. Namun ritual semacam ini selalu dilakukan dengan penuh tata krama, sebab tempat ini dianggap wingit, sakral, dan penuh energi gaib yang harus dihormati. Arkeolog meyakini bahwa Brahu memiliki pondasi yang unik, tetapi warga setempat juga mempercayai keberadaan batu suci di bagian bawah candi yang berfungsi sebagai portal energi. Tidak jarang orang yang berdiri di sisi tertentu candi merasakan getaran halus di telapak kaki, pusing tiba-tiba, atau sebaliknya, rasa damai luar biasa. Fenomena ini sering digambarkan sebagai pertemuan energi bumi dengan energi leluhur Majapahit. Meski modernisasi terus hadir, Candi Brahu tetap memancarkan aura kunonya yang kuat. Ia bukan sekadar monumen sejarah, melainkan ruang spiritual yang hidup. Gabungan energi masa Majapahit, cerita rakyat, dan getaran alam menjadikannya kawasan mistik yang terasa berbeda dari candi-candi lain. Bagi wisatawan biasa, Brahu adalah tempat yang tenang dan indah. Bagi pencinta sejarah, Brahu adalah saksi bisu kejayaan Majapahit. Bagi yang peka, Brahu adalah pintu yang masih dijaga, dijunjung, dan dipelihara hingga saat ini. Banyak cerita warga yang menyebut adanya penunggu berwujud pria berpakaian kerajaan, sering digambarkan memakai ikat kepala dan jari khas Jawa kuno. Sos ini dipercaya sebagai abdi Majapahit yang masih menjaga kesucian area candi. Biasanya sosok tersebut digambarkan berdiri diam di sisi timur candi,
muncul hanya sekilas antara jam 12 malam dan jam 3 pagi, tidak mengganggu, kecuali jika ada niat buruk dari pengunjung. Bagi masyarakat, kehadirannya bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan simbol bahwa Candi Brahu tetap berada di bawah pengawasan leluhur. Ketika malam tiba, suasana Candi Brahu berubah menjadi sangat hening. Keheningan itu memunculkan kesan mistik yang begitu kuat. Para penjaga malam dan warga sekitar kadang menceritakan pengalaman mendengar langkah kaki tanpa wujud, bisikan samar dari arah pepohonan, atau bayangan putih yang melintas cepat. Cerita-cerita ini menjadi bagian dari folklore yang menghidupkan kembali nuansa spiritual peninggalan Majapahit. Beberapa kisah masyarakat menyebut adanya sosok penunggu yang dianggap menjaga kawasan Candi Brahu. Tidak ada keseragaman bentuk, namun versi yang paling sering diceritakan adalah sosok wanita berpakaian kuno, digambarkan sebagai wanita Jawa kuno dengan kain panjang dan rambut terurai. Ia sering muncul di kejauhan, bukan untuk menakutkan, melainkan sekadar menunjukkan kehadiran. Ada juga sosok seorang pria berbusana prajurit Majapahit. Ada pula cerita tentang sosok prajurit Majapahit yang berjalan di sekitar candi. Ia dipercaya sebagai simbol penjaga kejayaan masa lalu. Ada juga yang berupa cahaya api kecil atau darab. Beberapa warga pernah bercerita melihat cahaya kecil seperti api yang melayang perlahan. Fenomena ini sering disebut sebagai darab atau gejala alam yang kemudian dipadukan dengan cerita mistis. Dalam pandangan masyarakat Jawa, penunggu bukan sekadar makhluk gaib, tetapi simbol bahwa tempat tersebut memiliki nilai budaya tinggi. Penunggu Candi Brahu menjadi pengingat agar manusia menjaga budaya, sejarah, dan kesakralan situs warisan nenek moyang. Walaupun kisah-kisah ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, cerita penunggu Candi Brahu menjadi bagian penting dari warisan tutur masyarakat Trowulan. Ia memperkaya aura spiritual candi dan menjadikannya bukan hanya objek wisata, tetapi ruang yang hidup dalam legenda.